Anies jadi apa sekarang? Ya jadi pengganti Gibran. Ini kan Gibran mau dilengsarkan jadi wapres. Anies nanti penggantinya. Ya, paham kau? Karena jejak karir Anies di dunia pendidikan, politik itu lebih mantap menurut aku pribadi daripada Gibran. Gibran itu nggak punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Tapi ini yang sekarang ini motifnya para purnawirawan ini apa menurut analisa Anda? Menyelamatkan Indonesia. Kalau saya mengatakan kami itu memberikan warning ke Pak Prabowo? Bukan. Kita ingin menyelamatkan Indonesia. Saya tidak punya kepentingan lain selain menyelamatkan Republik yang kita cintai ini. Gibran itu nggak punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Gibran bisa apa dia? Otaknya aja kalah sama bapaknya di dengkul. Sekolah SMA-nya nggak jelas. Jokowi sekolahnya apa nggak jelas. SMA-nya lulus nggak tahu saya. Dia lihai tapi tidak secara konsep nggak jelas, tapi lihai. Salam Pancasila. Prabowo, cepat ambil sikap karena kamu adalah seorang kesatria yang pemberani. Weh, peci merah. Si untu palsu. Lo kalau ngomong jangan cepet-cepet, jangan kenceng-kenceng. Nanti gigi palsumu copot malah repot nanti. Ini lo blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang isu pemakzulan Gibran, ya, yang menurut saya sudah usang sebetulnya, tapi nyatanya hingga kini masih aja gitu ya dinarasikan oleh para ternak abah ya, ternak ontak ya kan. Hahaha. Mereka masih aja ngeyel gitu ya bahwa Gibran harus diturunkan dan harus digantikan. Penggantinya siapa? Abah katanya. Hahaha. Kalau Abah jadi wapres ya kan, bubar negeri ini bro, yakin ya kan. Lagian ya kan, kalian itu kok ngelindurnya lama banget sih ya kan. Masa pengaruh efek kecubung sampai sekarang ya, mabuk nggak sembuh-sembuh. Hah? Masa ya kan Prabowo disebut pengecut karena nggak berani ganti Gibran. Kau pikir Prabowo anak kecil bro yang bisa kau atur-atur? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gibran itu nggak punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Tapi ini yang sekarang ini motifnya para purnawirawan ini apa menurut analisa Anda? Menyelamatkan Indonesia. Kalau saya mengatakan kami itu memberikan warning ke Pak Prabowo? Bukan. Kita ingin menyelamatkan Indonesia. Saya tidak punya kepentingan lain selain menyelamatkan Republik yang kita cintai ini. Gibran itu nggak punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin Indonesia. Demi bangsa dan negara, bro, Emang apa yang sudah kau lakukan demi bangsa dan negara ini? Kau cuma bisanya memperkaya dirimu sendiri. Kau tuduh sana tuduh sini karena mengharapkan jabatan. Karena di masa Jokowi kau sepi job, kau nggak punya jabatan. Pendapatanmu berkurang. Nggak usah lah ya kau mengatakan demi bangsa, demi rakyat. Bangsa dan rakyat Indonesia nggak perlu kau perjuangkan ya. Lanjut. Gibran bisa apa dia? Otaknya aja kalah sama bapaknya di dengkul. Sekolah SMA-nya nggak jelas. Jokowi sekolahnya apa nggak jelas. SMA-nya lulus nggak tahu saya. Dia lihai tapi tidak secara konsep nggak jelas, tapi lihai. Ini lagi orang ya kan, otaknya didengkul katanya. Otaknya didengkul, yang didengkul itu otaknya Gibran, itu otaknya Pak Jokowi atau otaknya kau? Aduh, ini orang ya kan. Semakin kesini ya, otak para pembenci Pak Jokowi itu makin sengklek, EQ-nya semakin turun ya kan. Awalnya 78 lumayan lah sekelas simpanse, lama-lama turun lagi. Lanjut. Prabowo pengecut. Kalau tidak berani, pecat Gibran. Salam Pancasila. Prabowo, cepat ambil sikap
karena kamu adalah seorang kesatria yang pemberani. Weh, peci merah, si untu palsu. Lo kalau ngomong jangan cepet-cepet, jangan kenceng-kenceng. Nanti gigi palsumu copot malah repot nanti. Ini lo goblok, si peci merah goblok. Tak kasih tahu ya blok. Kenapa lo menyuruh Pak Presiden Prabowo untuk memecat Gibran blok? Presiden itu tidak berwenang atau tidak bisa memecat wakilnya atau memakzulkan wakilnya. Soalnya apa? Mereka itu udah satu paket. Jadi gini loh, untuk memecat seorang presiden ataupun wakil presiden itu adalah MPR berdasarkan usulan dari DPR. Kalau misalnya presiden ataupun wakil presiden itu melakukan kejahatan seperti mengkhianati negara, korupsi besar-besaran, merugikan negara, nah di situ baru bisa dilengserkan. Gitu blok peci merah goblok. Kayaknya mulai sekarang orang-orang itu nggak ada yang percaya dengan cangkemmu ya. Ra ono le percaya karo cangkemmu. Soalnya apa? Kemarin lo pernah bilang kan kalau timnas Indonesia itu sampai menang, itu lo akan ngesot sampai ke Madura kan, dan mana buktinya? Nggak ada kan. Cuman lo bikin VT di pinggir jalan gitu, ngesot di video dikit dah. Terus kamu naik bis ke sana ya kan, terus turun di pinggir jalan lo videoin dah. Harusnya ngesotnya itu di live biar orang-orang itu percaya gitu loh blog. Oh iya, gini buat peci merah si goblok nih. Nanti kalau gigi palsumu itu copot ya, nek untu palsumu kui copot ya, gantinan doang nganggo untu ondo. Enak aku nek kok ganti untu ondo. Jadi nek aku arep benakno gendeng atau apa, nah iso idak-idak cangkemmu. Gitu loh. Aduh, si peci merah, beneran gak sih si peci merah ini giginya palsu? Nggak usah banyak keluar-keluar ya kan. Ntar terlalu bersemangat giginya copot lagi. Aduh, ya peci merah ya. Kau pikir Prabowo itu apa gitu loh? Anak kecil, anak kemarin sore. Mungkin aja Prabowo dengan elu lebih tuaan Prabowo dan lebih berpengalaman Prabowo, ya kan? Prabowo pernah menjadi Danjen Kopassus, sementara elu siapa gitu loh. Jadi Pak RT aja mungkin kagak pernah, dan elu mengatakan, ya kan? Prabowo pengecut lah, Prabowo beginilah kalau sebelum mengganti Gibran. Emang Prabowo anak buah lu? Aduh. Lanjut. Anies jadi apa sekarang? Ya jadi pengganti Gibran. Ini kan Gibran mau dilengserkan jadi wapres. Anies nanti penggantinya. Ya, paham kau? Karena jejak karir Anies di dunia pendidikan, politik itu lebih mantap menurut aku pribadi daripada Gibran. Makanya Purnawirawan ingin agar wapres saat ini Gibran Rakabuming Raka dilengserkan. Ya, Anies lah penggantinya yang paling baik, ya kan? Kalian tengoklah jejak politik Anies kan baik, pendidikan cerdas, ya kan? Kalian lihat sendiri. Oke, biar kalian paham dulu. Ini lagi, ya kan? Kok makin banyak sih anak abah yang makin sengklek gitu. Ditanya abah sekarang ngapain? Habis ini menggantikan Gibran. Lu makan kecubungnya kapan gitu loh? Kok mabuknya sekarang gitu loh? Makan kecubungnya kan udah tahun lalu. Menjelang Pilpres. Nggak taunya lu mabuk sampai sekarang ya kan? Coba lu periksa lah ya kan? Jangan-jangan kejiwaan lu yang apa? Yang bermasalah. Kok bisa katanya abah habis ini menggantikan Gibran? Ngimpi lu ya. Lanjut. Kapalnya kok aneh. Wapres pengganti Gibran pilihan mantan jenderal. Ternyata pakai kapal-kapalan, pakai pesawat-pesawatan. Goclak. Saya nggak habis pikir ya kalau ini orang benar-benar menjadi pejabat lagi setingkat wapres ya atau presiden begitu. Waduh,
mungkin Indonesia ini akan bubar dan TikTok kemudian YouTube ini hanya berisi lawakan-lawakan dari Wan Ngibul. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang anak Abah ya yang sangat pede kali itu kan. Bahwa Abah akan menggantikan Gibran sebagai wakil presiden. Saya nggak ngerti logika berpikirnya itu di mana, bagaimana dia berpikir ya. Saya cuma menganggap ini orang lindur kok bangga dan nggak sembuh-sembuh gitu loh. Mabuk kok nggak hilang-hilang gitu. Padahal makan apa namanya itu cubungnya udah tahun kemarin gitu. Bangun Drun, weh bangun, ha? Abahmu itu layaknya itu jadi ganjel tank ya di Israel sana. Bukan wapres ya, apalagi presiden. Jangan ngimpi lah, ya kan? Kalau ingin jadi wapres atau presiden, suruh pulang ke negara asal leluhurnya sana ya, di negeri yang konon sangat nyaman, negerinya para waliullah. Tapi nggak mau balik lu dari negeri ini ya, koclak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.